saya hadir ke sini, saya bela-belain ke sini jauh-jauh karena tujuannya silaturahim antar juriat Kesultanan Banten termasuk Bani Jaha yang ada di sini. Alhamdulillah saya hadir di sini dengan ridha Allah, karena Allah selamat sampai di sini. Saya melihat dulur-dulur saya ini sehat-sehat semua. Mudah-mudahan sehat selalu, terus barokah dalam hidupnya. Amin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, siapa saya, mungkin Bapak-Bapak yang tahu semua. Nama saya Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Surya Atmaja bin Pangeran Ratu Bagus Abdul Mukdi Surya Atmaja bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Maryono Surya Atmaja bin Pangeran Timur Surya Atmaja bin Sultan Maulana Muhammad Safiuddin yang dinobatkan tahun 1809. Beliau ini dulu usianya masih 10 tahun saat dinobatkan. Waktu itu 1808 Sultan Aliuddin II wafat, digantikan oleh beliau. Beliau ini karena masih muda, roda pemerintahan dibantu oleh ibundanya yang namanya Ratu Aisyah atau Asia, yang makamnya ada di Kasunyatan. Keraton Surosowa sendiri saat itu sudah hancur di 1808. Maka ibundanya berpesan, mempunyai ide mengusulkan supaya dibangun istana baru, karena masih ada sultan berdaulat saat itu, Sultan Safiuddin. Dibangunlah istana keibuan, Kaibon itu. Lokasinya ada di jembatan, sebelum jembatan warna-warni sebelah kiri. Begitu Pak Haji. Nah, jadi itu sampai 1816 beliau itu bertakhta. Masuklah Inggris, dipecah Banten menjadi 3 bagian, Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Banten Hulunya siapa yang memimpin? Tingkat bupati saat itu ada namanya orang Rembang, Joyo Miharjo, yang menikah dengan adik ibundanya Sultan. Ibundanya namanya Ratu Aisyah, adiknya namanya Ratu Arsia. Menikah dengan orang Rembang ini namanya Joyo Miharjo. Diangkat oleh Belanda menjadi Sultan Bupati, berkedudukan di Pandeglang, Banten Hulu. Namanya Sultan Bupati Rabiuddin. Tapi di silsilah itu dipelintir oleh Belanda mungkin ya, dulunya supaya pewaris tata turunannya semuanya itu dihilangkan. Mungkin suatu saat kalau muncul lagi mengklaim apa yang sudah dihancurkan oleh Belanda kan, seperti itu. Jadi Sultan Safiuddin itu dianggapnya di silsilah itu sebagai anaknya Sultan Safiuddin, padahal bukan. Nah ini pelurusan sejarah perlu, karena apa? Waktu itu sudah dilakukan oleh TB Ismail. Kita sudah usulkan pada keluarga supaya dirubah. Sayangnya beliau belum sempat meneruskan, wafat TB Ismail. Sudah kaitan dengan Bati Arifai, masih keluarga ini. Nah, siapa sultan yang ada di Banten Hilir? Setingkat bupati, Sultan Safiuddin yang tadinya sultan berdaulat penuh, berubah status menjadi sultan bupati juga, berkedudukan di Serang, di Gedung Kodim yang sekarang jadi Gedung Ramayana. Penerusnya Pangeran Timur masih terus berlanjut, datang dari Surabaya diam-diam kembali ke Banten, melakukan perlawanan terhadap Belanda, dibantu oleh Panglima Angling Dharma Kusuma yang makamnya ada di Mandawang. Mungkin pernah dengar ya warga itu semuanya, Angling Dharma Kusuma. Nah, beliaulah dulu yang membantu Pangeran Timur melakukan perlawanan. Akhirnya Belanda menangkap juga, dibuang lagi 1832 ke Surabaya. Pangeran Timur dibuang, Pangeran Safiuddin, Sultan Safiuddin dibuang juga ke Surabaya, termasuk Sultan Safiuddin dibuang juga ke Surabaya. Sultan Safiuddin dibuangnya ke Boto Putih, sedangkan Safiuddin dibuangnya ke Semut. Makamnya sampai hari ini saya belum ketemu dengan Sultan Safiuddin. Tapi kalau Sultan Safiuddin itu makamnya ada di Boto Putih. Keturunannya Pangeran Timur adalah kakek saya,
kakek saya itu, Ratu Bagus Aryo Mariono, tahun 45 itu menjabat Direktur Bank Negara, yang sekarang jadi Bank Indonesia. Dipanggil oleh Bung Karno supaya kembali ke Banten tahun 46. Beliau menolak karena saya ini, Bung Karno, sedang menjabat mengelola keuangan negara. Kedua, saya besar di Surabaya, tidak di Banten. Saya tidak mengenal orang Banten. Oleh karenanya saya mau titipkan saja kepada masih keturunan Banten, Juriat, dan juga Residen Banten saat itu, Kiai Haji itu Bagus Ahmad Khotib. Dan itu diiakan pula oleh keluarga semua, memang ditawarkan oleh kakek saya. Bunyinya adalah begini, itu di Keraton Jogja, di hadapan Sultan Hamengkubuwono ke-9, kami menitipkan seluruh peninggalan sejarah leluhur yang ada di Banten, termasuk makam masjid yang paling utama itu, kepada Kiai Haji itu Bagus Ahmad Khotib, sampai suatu waktu nanti keturunan itu kembali ke Banten. Nah, saya kembali ke Banten. Seharusnya pengelolaan itu kepada saya lagi. Tapi kan maklum lah, puluhan tahun vakumnya kesultanan, sudah ada yang mengurus itu, ya sudah. Artinya mungkin juga nggak bisa seenaknya begitu main lagi. Saya tidak begitu. Pada intinya cuma kalau memang ayo kita bareng-bareng bangun Banten sama-sama. Kalau masih bersikeras ya pelan-pelan aja, kita ngatur nanti. Mohon maaf, suara saya agak hilang ini. Jadi saya kebetulan kenal juga dengan Kang Nanang ini, Ki Nanang ini lawyer, beliau sangat luar biasa. Pak Kiai sendiri, Pak Kobari ya, itu mengenal saya sama-sama di Kelantan, berangkat tahun 2010. Jadi kiprah saya itu sejak 2010 dinobatkan oleh Forum Kerajaan Keraton Senusantara di Siak, Riau. Saya kagok waktu itu jadi sultan. Memang dari garis pewarisnya silsilah, saya dibilang oleh kakek saya, kamu jadi sultan suatu saat nanti. Cuman saya nggak terlalu serius, ambisius itu, karena saya di brigadnya di bisnis waktu itu. Sudah aja gitu kan. Tapi 2010 nggak ada ampun lagi yang datang para ulama, para kiai minta supaya saya kembali ke Banten, tinggal di Banten, tinggalkan duniawi, itu bahasanya. Wah, saya agak berat juga mikir kan, lama di Banten harus hidup sendiri, bagaimana pembiayaannya. Tapi la haula wala quwata illa billah, semua kekuatan ada di Allah. Yakin, saya tikap dulu di masjid, 40 hari saya tinggal di situ, di makam itu. Ziarah pas malam terakhir, malam ke-41, petunjuknya jelaskan, harus tinggal di Banten. Bangun banget, tanggung jawab. 3 kali kata-kata itu keluar. Saya bilang siap, tidak sadar di dalam makam. Sejak itu saya nggak pulang sampai hari ini. Pembiayaan semuanya masih sendiri saya lakukan. Tapi biarkan saja, saya ikhlas saja, semua demi untuk Banten. Saya kepingin kita bareng-bareng bangun Banten. Hari ini mudah-mudahan melebar nanti ke tempat lain, guyup, silaturahim, kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Warga Banten orangnya hebat-hebat ini. Kalau Ibu Ratu Rofi dan lain-lain di Banten, termasuk Ratu Risma, ini sangat luar biasa mengangkat apa itu ya, seni budaya ya, termasuk luar biasa. Jadi kiai-kiai banyak, ayo kita bareng-bareng guyup bangun Banten, jadikan Banten berakidah, berbudaya, sejahtera. Kenapa akidahnya diangkat lagi? Banten itu udah luntur. Akidahnya banyak sekali, mudah-mudahan di sini tidak ya. Cerminannya apa? Kita lihat kalau datang dari Merak, dari Jakarta, dan Merak lewat Ciput, Cikupa, langsung ke Merak. Perhatikan jalannya bolak-balik, nggak ada yang pernah mulus, bergantiannya rusak terus. Jadi jalannya nggak beres-beres. Itu apa artinya? Korupsinya juga luar biasa. Di Jakarta terkenal Jakarta Outer Ring Road, jalan lingkar luar, jor. Di Banten saya bilang juga jor juga, jalan orang rampung-rampung. Aduh, jadi seperti itu. Lalu apalagi nih yang saya lihat kelihatan sepele, Kota Pandeglang. Kita kalau lewat Pandeglang nih, Baros lewat, ada gapuranya. Selamat datang di kota santri dulu ya.
figurannya itu dulu. Selamat datang di Kota Pandeglang, kota santri. Sekarang coba perhatikan baca. Selamat datang di kota wisata. Santrinya hilang. Berarti image-nya itu sekarang jadi wisata, bukan lagi santri. Itu harus dirubah. Harusnya wisata religi, jadi hilangkan itu. Mungkin sebentar lagi ada kafe, Pandeglang, bioskop, nightclub, nanti ada wisata. Dulu kan nggak ada sama sekali. Orang Pandeglang tuh kalau mau nonton film, larinya ke Serang ya, Pak? Ya, kan? Betul kan? Tuh, nggak ada bioskop dulu, Pak. Sekarang ada hotel, ada kafe, mungkin merembet nanti ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Ini nggak boleh terjadi, dikembalikan sejarahnya. Ayo bangun sama-sama, ya. Saya nggak merasa diri jadi raja, enggak, kita guyup semua, guyup. Oke, itu saja Mbak Sari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya terbata-bata ini, lagi terang, lagi belum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.